ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan yakni al-imanu billah atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan masuk pada bahasan yang terakhir dari total 4 bahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyatihi, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan al-imanu biuluhiyatihi biuluhiyatihi subhanahu wa taala, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang pertama, kita mengimani Allahnya itu ada, dan telah kita sebutkan dalilnya masing-masing, yaitu dalil secara firman dan sabda itu pasti, kemudian dalil secara fitrah manusia, dalil secara akal manusia, dan yang terakhir waktu itu kita sebutkan adalah dalil secara al-his, dalil secara indra, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dalil indrawi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian al-imanu birububiyatihi, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengimani bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Persis seperti makna ketauhidan atau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi, beriman akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, atau juga biasa kita sebut dengan tauhid uluhiyah. Artinya kita semuanya hanya mempersembahkan semua amal ibadah ini, baik itu ibadah hati atau lisan atau anggota badan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita palingkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bahasan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ingat sekali pernah membahas ini di Masjid Imam Syafi'i, dan itu butuh 10 pertemuan. Tapi tentunya ulun ingin ringkas di sini, mudah-mudahan maksimal 3 pertemuan atau 2 pertemuan sudah kita selesaikan, karena memang beliau menyebutkan di sini perkara yang ringkas saja, tidak seperti yang pernah disampaikan di Masjid Imam Syafi'i, memang rada detail.
yakni sampai kemudian memakan 10 pertemuan 1,5 jam sampai 2 jam. Karena memang jamaah sekalian rahimakumullah, di antara penyimpangan yang paling banyak berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada bab ini. Pada bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pian bisa memperhatikan secara seksama, sangat taktikal, sangat penuh dengan kaedah sebenarnya, supaya semua kita betul-betul faham dan tidak yakni termakan syubhat, keraguan-raguan dari sebagian orang yang menyimpang dalam yakni pembahasan asma atau nama-nama dan juga sifat atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ulun tentunya tidak rekap bahasan pekan yang lalu dan yang sebelumnya, ulun langsung masuk bahasan. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah halaman 153 poin yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, ay itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 153 poin yang keempat dari bahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk zatnya yang terdapat dalam kitab Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas baginya, tanpa tahrif atau pengubahan, tanpa ta'til atau peniadaan, tanpa takyif menentukan bentuk dan cara bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa tamthil menyerupakan asma dan sifatnya dengan asma dan sifat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 27, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yang artinya dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, dan ini salah satu ayat yang menjadi kaedah untuk bahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ini di benak semua kita, bahwasanya ayat ini menjadi salah satu ayat untuk kaedah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat-ayat yang lain juga ada,
tapi ini salah satu di antara yang pondasi sekali sebelum kita membahas iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ulang dari awal dan kemudian kita akan jabarkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki minimal 3 kaidah. Bukan ayat yang jadi kaidah ya, minimal 3 kaidah. Dan yang kita bahas ini hanya kaidah yang pertama. Jadi bahasan 153 ini, kemudian juga bahasan golongan sesat dalam asma dan sifat Allah di 154, sampai nanti bahasannya habis, itu hanya kaidah pertama. Yaitu menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan asma dan sifat tersebut di dalam kitabnya Al-Qur'an, dan juga menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Nabi Muhammad tetapkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanpa tahrif. Apa itu? Perubahan. Kita akan bahas apa maksudnya. Juga tanpa ta'til, peniadaan. Kemudian juga tanpa takyif, bertanya bagaimananya atau menentukan yakni cara, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir tanpa tamfil, penyerupaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan semua makhluknya. Kita akan bahas 4 hal ini insyaallah pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ulun ulang, bahasan kita hanya kaidah yang pertama, yaitu menetapkan yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, menetapkan yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Al-Hadis berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita melakukan 4 hal ini tidak boleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut keterangannya untuk masing-masing. Ulun sebutkan lagi perkataan beliau, ulun ulang ya. Menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk zatnya, dirinya sendiri, yang terdapat dalam kitab Al-Quranul Karim, dan juga menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, menetapkan apa yang Nabi Muhammad tetapkan untuk asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadis. Dan yang kita tetapkan ini, asma dan sifat ini adalah al-laiqu bihi. Memang nama dan sifat yang pantas untuk Allah, yang cocok dan pantas untuk Allah, tanpa tahrif, tanpa perubahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, perubahan ini terbagi menjadi 2. Perubahan bisa dalam bentuk perubahan harokat, akhirnya kemudian merubah makna. Atau yang kedua adalah perubahan betul-betul lafaz, katanya itu dirubah, pastilah kemudian maknanya berubah. Contoh, kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Kita menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Al-Hadis. Pokoknya Allah berfirman apa, kita meyakininya, kita menetapkannya. Nabi Muhammad bersabda apa tentang asma dan sifat Allah pun kita meyakini dan kita tetapkan. Tanpa tahrif, tidak boleh kita rubah-rubah. Tidak boleh kita merubahnya, entah itu dengan perubahan harokat, atau kemudian dengan perubahan lafaz atau kata dari asma dan sifat Allah itu sendiri dalam Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perubahan harokat. Perubahan harokat ini jamaah
Ada yang memang ketika harokat itu berubah, maknanya tidak berubah karena yang merubah harokat ini hanya orang yang bodoh. Jadi dia mengucapkannya karena kebodohan saja. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harokatnya kan kasroh ya. Ini secara tatanan bahasa. Ada terkadang orang merubahnya, tapi dia merubahnya itu karena bodoh saja. Dia rubah jadi fathah. Rabbal Alamin. Salah tentunya, tapi tidak sefatal itu. Kenapa? Karena yang mengucapkan yang demikian hanya orang-orang yang bodoh saja. Yang jadi masalah adalah ketika harokat itu dirubah, kemudian maknanya berubah jauh. Contoh misalnya, di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Mutakallim. Allah berfirman. Allah berucap, Allah berkata-kata. Kita harus tetapkan. Tapi ada orang-orang yang mereka sebenarnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi kebablasan. Ingat, niatnya ingin mensucikan Allah, bagus. Allah Maha Suci. Allah berhak untuk disucikan. Tapi caranya salah. Mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak taunya secara tidak langsung mereka malah menafikan atau meniadakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sifat al-kalam. Kenapa mereka ingin mensucikan Allah? Karena mereka meyakini bahwasanya ketika kita tetapkan Allah berbicara, Allah berfirman, Allah berkata-kata, berarti sama dong dengan makhluk. Allah enggak sama dengan makhluk. Kalau Anda menetapkan Allah berkata-kata, Allah berbicara, Allah berfirman, betul-betul firman yang dengannya keluar suara, Anda menyamakan Allah dengan makhluknya dong, enggak boleh. Nah, niatnya bagus. Niatnya ingin mensucikan Allah supaya tidak sama dengan makhluknya. Tapi secara tidak langsung mereka terjerumus kepada kesalahan yang fatal. Nah, cara mereka untuk menafikan sifat al-kalam, menafikan asma dan sifat Allah, yaitu berbicara dari Allah Subhanahu wa taala dengan merubah harokat. Ingat ya, ini dahsyatnya bahasa Arab, berubah harokat itu merubah kemudian makna. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu. Jadi harokat dhammah pada lafdzul jalalah Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah firman yang benar dengan harokat dhammah yang membuktikan bahwasanya Allah adalah subjek. Allah adalah yang berbicara, Allah adalah yang mengajak berbicara. Karena apa terjemahannya? Dan Allah berbicara kepada Musa dengan satu pembicaraan. Ketika harokatnya dhammah pada lafdzul jalalah Allah, maka Allah di situ menjadi fa'il atau subjek. Dialah yang berbicara, yang ngajak Nabi Musa berbicara. Oke? Makanya pian harus perhatikan, ini taktikal sekali. Karena orang bisa menyimpang pemahamannya, pian meleng sedikit, hilang makna ini. Nah, mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah cara. Mereka tidak ingin menyamakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, berbicara, berkata-kata, sama dong dengan makhluknya. Allah Maha Suci. Allah itu tidak berfirman, Allah tidak berbicara, Allah tidak berkata-kata. Yang jadi masalah mereka berbenturan dengan ayat ini. Allah yang berfirman, Allah berbicara, ngajak Musa ngomong. Bagaimana Anda menafikan Allah tidak berbicara? Tak taunya dengan cara merubah harokat. Perhatikan, mereka rubah harokatnya. Wa kallamallaha
Musa taklima. Dan Musa mengajak Allah berbicara. Faham? Dengan merubah harokat, Allah yang tadinya fa'il subjek, menjadi Allah menjadi maf'ul objek. Allahnya diem. Kenapa? Karena mereka ingin mensucikan Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Masa Allah berbicara kayak makhluk? Enggak dong. Tapi mereka berbentur dengan ayat ini. Allah yang ngajak Musa berbicara. Tak taunya mereka rubah harokatnya. Wa kallamallaha. Yang ngajak bicara itu Nabi Musa. Allahnya diem. Subhanallah. Ini tahrif. Ini contoh perubahan. Ini yang tidak dilakukan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena fatal. Maknanya berubah jauh. Maknanya berubah jauh. Nah, ulang lagi prinsip ahlus sunnah. Berkaitan dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Al-Hadis. Tanpa tahrif. Tanpa perubahan, contohnya kayak tadi. Kalau perubahan harokat, yakni karena bodoh, maka itu termaafkan. Tapi kalau perubahan harokat, karena seperti maksud contoh yang kedua tadi, maka itu fatal. Maka itu fatal. Niat baik, tapi tak taunya caranya salah. Malah terjerumus kepada penyimpangan. Nah, ini perubahan yang pertama. Perubahan harokat. Yang kedua, betul-betul perubahan lafaz. Betul-betul perubahan lafaz. Katanya mereka rubah, kata yang menunjukkan itu sifat Allah Subhanahu wa taala dirubah. Contoh, dirubahnya itu bisa dengan betul-betul katanya dirubah atau kemudian ditambahkan. Jadi ada penambahan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kata yang mereka sematkan. Dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa rabbuka." Wa jaa rabbuka. Dan Tuhanmu datang di hari kiamat nanti menghadapi semua umat manusia. Datang ini di antara yakni sifat Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka sama seperti yang tadi. Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama sifatnya dengan manusia. Datang gimana sih? Seperti datangnya manusia, datang dari tidak ada kemudian hadir menjadi ada, jalan gitu. Hah? Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti manusia. Tapi mereka ketika ngomong begitu, berbentur dengan firman Allah. Allah yang berfirman, "Wa jaa rabbuka," dan Tuhanmu datang. Gimana dong? Oh, yang dimaksudkan dalam ayat itu kata mereka, "Wa jaa amru rabbika," dan telah datang perintah Tuhanmu. Bukan Allah yang datang, perintahnya doang. Jadi ada penambahan kata amru. Niatnya apa jamaah? Niatnya baik. Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama dengan makhluknya. Sifat datangnya manusia dengan datangnya Allah. Enggak mungkin enggak apa, jangan disamakan lah. Loh. Kok begitu? Allah berfirman, "Wa jaa rabbuka," dan Tuhanmu datang. Oh, yang dimaksudkan dalam ayat itu kata mereka, "Wa jaa amru rabbika," dan datang perintah Tuhanmu. Yang datang itu perintahnya saja, Allahnya enggak. Ini perubahan. Perubahan dengan penambahan kata. Perubahan dengan penambahan kata. Ada lagi yang perubahan betul-betul katanya itu dirubah. Dengan kata yang lain. Niatnya sama, ingin mensucikan. Contoh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman dulu deh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman kepada iblis, ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah perintahkan,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah sebutkan betul-betul dengan lafaz mutsanna, kedua tanganku. Satu kata yang menunjukkan jumlah, mesti dua jumlahnya. Datang orang-orang ini yang niatnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi caranya salah. Loh, masa Allah punya tangan? Sama dong dengan makhluknya. Tapi ketika mereka ngomong seperti ini, mereka berbenturan dengan firman Allah sendiri. Allah yang sebutkan Allah memilikinya. Oh, yang dimaksudkan di ayat itu adalah rahmatku. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud pada makhluk yang aku ciptakan dengan dua rahmatku? Atau juga bisa makna yang lain. Makna tangan di situ adalah kekuatan. Jadi terjemahannya dengan dua kekuatanku. Jadi bukan tangan. Yang dimaksudkan dari ayat Allah tersebut adalah dua kemampuan, dua rahmat. Nah ini. Ini contoh lafadznya betul-betul mereka rubah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa ulun sebutkan tadi ayat Syura ayat 11 adalah satu pondasi, tanamkan itu masing-masing di benak pian. Ini ayat harus Anda hafal karena ia adalah salah satu pondasi jalil memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi Allah sebutkan Allah memiliki tangan. Sama dengan makhluk? Enggak. Kenapa? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Paham tidak? Tidak ada yang serupa. Tapi kan tidak ada yang serupa. Siapa yang menyerupakan? Karena itu menyerupakan loh. Enggak, kami tidak menyerupakan. Allah yang berfirman, Allah memilikinya. Kenapa Anda hilangkan? Kenapa Anda rubah kepada makna yang lain? Karena di antara kaidah juga ya, kaidah asma dan sifat Allah kalau tidak salah ada 10. Total ada 10. Kita akan sebutkan 3 di antaranya saja. Dan di pengajian ini cuma 1 dulu. Karena sangat luas. Ya ulun ingin pian nonton videonya ya. Ulun ingat sekali 10 pertemuan di Masjid Imam Syafi'i. Karena semua kaidah itu ulun sebutkan satu-satu. Allah yang berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi enggak ada yang serupa. Tapi Allah menyebutkan Allah memiliki sifat. Tidak pernah akan sama dengan sifat makhluknya. Loh, ini antara Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan makhluknya. Sesama makhluk saja namanya sama. Itu hakikatnya bisa beda loh. Kaki manusia. Oke? Kaki manusia. Kaki meja. Kaki tangan. Beda enggak? Beda. Padahal semuanya namanya disebutkan dengan sama-sama kaki. Atau kemudian misalnya binatang. Kaki binatang. Kaki. Hakikatnya sama enggak? Beda. Kaki manusia, ya seperti yang kita tahu kita miliki kaki meja, kayu. Kaki tangan, anak buah. Kaki binatang, ya kaki binatang dengan semua perbedaannya. Tapi apa? Kaki kan? Sesama makhluk saja, dengan nama yang sama, hakikatnya bisa berbeda loh. Masa kemudian kita menyamakan diri kita dengan Allah? Ya tentu jauh. Tapi Allah memilikinya. Makanya disebutkan di sini, jamaah perhatikan, yang pantas baginya. Kita menetapkan yang pantas. Allah menyebutkan memiliki yad, tangan, bahkan 2 tangan dalam ayat yang tadi. Kita tetapkan Allah memilikinya dengan sifat yang pantas dengan Allah, nggak bakal sama dengan makhluknya. Apa susahnya? Apalagi kalau misalnya nanti masuk ke contoh-contoh yang lain, disebutkan
tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Saq, sin, kemudian alif dan kemudian qaf. Saq itu artinya betis. Betis itu dari lutut sampai mata kaki itu betis. Kalau kaki full. Paha, betis, yakni kemudian qadam, mata kaki ke bawah, itu dalam bahasa kita kaki aja. Di dalam bahasa Arab semuanya dipisah. Saq disebutkan Al-Qur'an. Dan hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan untuk mereka saqnya, betisnya. Terus Anda terjemahkan dengan apa? Kita tetapkan Allah memiliki asma dan sifat. Pahami kaidahnya, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa. Kenapa? Sesama makhluk saja dengan nama dan sifat bahkan mungkin sama, hakikatnya bisa beda loh. Apalagi kemudian makhluk dan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tetapkan. Jangan dirubah-rubah. Contoh yang tadi ulun contohkan ya. Kalau misalnya tanazulan bil khasam, kita ikut pendapat musuh, kita ikut pendapat orang yang berseberangan. Oke, kita ikut Anda. Bahwasanya katanya itu kita rubah. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Coba kemudian terjemahkan atau kemudian ganti tahrif dengan kata yang Anda inginkan tadi. Karena Anda ingin mensucikan Allah, tapi dengan cara meniadakan sifat Allah, Allah nggak punya. Dirubahlah, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kedua rahmatku, kedua kudrah atau kemampuanku. Pertanyaan untuk Anda semuanya, apakah Allah hanya memiliki dua rahmat? Apakah Allah hanya memiliki dua kudrah atau kemampuan? Karena lafaz ini dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan jumlahnya pasti cuma dua. Dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi mufrad, mutsanna, jama'. Kata yang menunjukkan jumlah satu, kata yang menunjukkan jumlah dua, kata yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih. Ini jenisnya mutsanna. Kedua tanganku, mutsanna. Mesti dua jumlahnya. Kalau Anda rubah dengan rahmat, dua rahmat. Padahal rahmat Allah tak terhingga. Dua kudrah atau kemampuan. Padahal kudrah dan kemampuan Allah tak terhingga. Anda mengerucutkannya. Anda mengkhususkannya hanya dua. Nggak bisa. Terus, kalau misalnya Anda terjemahkan dengan rahmat, Anda terjemahkan dengan kemampuan, iblis akan mudah sekali ngomong, saya itu setara, saya itu sama dengan Adam. Kenapa? Engkau ciptakan dengan rahmatmu. Engkau ciptakan dengan kekuatanmu. Iblis akan mudah ngomong begitu. Akhirnya tidak ada lagi perbedaan mulianya Nabi Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Karena iblis, loh, saya juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu. Karena terjemahannya rahmat. Karena terjemahannya kemampuan. Sama dong saya sama dia. Untuk apa saya sujud? Iblis sangat mudah untuk mengatakan begitu. Kenapa? Karena yang kita yakini Ahlus Sunnah, di antara keutamaan Nabi Adam, Allah ciptakan langsung, itulah utamanya beliau. Itulah keistimewaan beliau. Diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Kalau Anda rubah dengan rahmat dan kemampuan, semuanya akan sama dengan Nabi Adam. Artinya Nabi Adam tidak ada kelebihan. Lawang semuanya diciptakan dengan rahmat, semuanya diciptakan dengan kemampuan. Apa mulianya Nabi Adam kalau begitu? Enggak ada. Dan ini tidak kita yakini. Gimana Ibu? Sudah mulai pusing belum? Ya, makanya bilang ini sangat taktik sekali. Betul-betul kaidah yang kita pelajari. Ulun ingin skip, tapi nggak boleh. Harus kita bahas karena paling banyak orang menyimpang pada bab ini. Paling banyak orang salah pada bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian itu tadi tahrif ya, contoh mudah untuk tahrif ya. Kembali kepada bahasan, ulun ulangi lagi. Keempat, beriman kepada, artinya Ahlus Sunnah tidak melakukan itu, tidak merubah-rubah seperti itu. Amirruha kama ja'at,
bila kaif. Disebutkan dalam kaidah, tentunya ini untuk bahasan kaifiyah nanti. Biarkan ia datang begitu. Firman Allah bagaimana, sabda Nabi Muhammad bagaimana, itulah yang kita yakini. Toh kita yakin bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah, tapi Allah memiliki asma dan sifat. Lebih detailnya, Allah memiliki sifat. Tidak pernah akan sama dengan sifat makhluknya. Lawang sama-sama makhluk saja dengan nama yang sama, hakikatnya bisa beda kok. Allah pasti sangat beda. Maka kita menetapkan yang pantas, yang cocok dengan Allah. Allah memilikinya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Keempat, beriman kepada asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk zatnya dalam Al-Quranul Karim, dan juga menetapkan apa yang Nabi Muhammad SAW tetapkan untuk asma dan sifat Allah dalam Al-Hadith. Contoh Al-Hadith, dan ini masih contoh untuk yang tahrif tadi ya. Mereka merubah maknanya. Jadi yang mereka rubah maknanya, bukan merubah harokat, bukan menambah kata, bukan merubah kata, tapi ini merubah makna. Contoh berikutnya, jadi perubahan itu ada yang betul-betul pada katanya, entah dengan perubahan harokat, penambahan kata, atau perubahan kata. Yang kedua, maknanya yang mereka rubah. Contoh, sifat turun dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir, jam 2-an. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir dan berfirman, man yad'uni fa astajibulah, wa man sa'alani fa'u'tiyah, wa man istaghfarani fa aghfiralahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan perkenankan doanya. Bahkan siapa yang meminta kepadaku, aku akan jawab. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Perhatikan sabdanya ya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir dan berfirman, yang berdoa aku jawab, yang minta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni. Riwayat Imam Muslim. Lalu datang orang-orang ini yang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi salah cara. Mereka ingin mensucikan Allah tapi dengan meniadakan sifat Allah. Tuhan kita turun. Hah? Kok turun? Sama dong dengan manusia turun. Subhanallah. Sesama makhluk saja, antara satu dan yang lainnya, antara manusia dan binatang, misal turun dari satu tempat ke tempat yang lain. Namanya sama-sama turun, tapi hakikatnya bisa beda loh. Ada yang mungkin dengan melangkah, ada yang mungkin dengan loncat, ada yang mungkin dengan kepala duluan. Misal, sama makhluk saja, sama-sama katanya turun, tapi hakikatnya beda loh. Apalagi dengan Allah. Tapi kan Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Loh, siapa yang menyamakan? Sesama manusia saja dengan kata-kata sama-sama turun, itu bisa beda hakikatnya. Laisa kamitslihi syai'. Maka sampaikan lagi kaidah ini Asy-Syura 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan Allah turun. Maka kita meyakini Allah turun. Kemana? Ke langit dunia. Kapan? Ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian ngapain? Berfirman, yang minta aku, yang berdoa aku jawab, yang minta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni. Lalu mereka
merubah makna. Ingat contoh kita sekarang lah merubah makna. Oh, yang dimaksudkan turun itu adalah rahmatnya. Yang turun itu rahmatnya, bukan Allahnya, rahmatnya saja. Tanazulan bil khasam. Kembali kita ikut pendapat Anda, kita ikut pendapat musuh, kita ikut apa yang Anda katakan. Oke, yang turun adalah rahmatnya. Sekarang begini. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk apa Nabi Muhammad SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita turun ke langit dunia. Kalau Anda terjemahkan rahmat, berarti rahmat Tuhan kita turun ke langit dunia. Ke langit dunia doang turunnya, berarti nggak turun ke bumi. Faham? Karena turunnya ke langit dunia. Kenapa tadi disebutkan di awal? Perhatikan detail potongan sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebutkan turun ke langit dunia. Berarti kalau Anda terjemahkan yang turun rahmat, berarti turunnya cuma ke langit dunia. Apa manfaatnya buat hamba? Lawang turunnya ke langit doang. Faham? Itulah detail sabda Nabi Muhammad. Turunnya ke langit, yang turun itu Allah. Kalau Anda terjemahkan yang turun itu rahmatnya, dan dia turun ke langit dunia, terus apa manfaatnya buat kita? Lawang dia cuma turun ke langit dunia, tidak turun ke bumi. Satu. Dua, kalau Anda terjemahkan rahmat, potongan sabda Nabi Muhammad berikutnya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Nabi Muhammad khususkan waktu. Nabi Muhammad spesifikkan waktu sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena yang bangun itu hanya orang-orang yang bertakwa. Karena ini keistimewaan untuk orang-orang yang bertakwa, bangun malam, salat dan minta ampun. Kalau Anda terjemahkan rahmat, rahmat Allah turun kapanpun. Rahmat Allah turun kapanpun. Lalu apa gunanya Nabi Muhammad ngomong sepertiga malam terakhir, lawang rahmat Allah turun kapanpun? Apa gunanya pengkhususan ini? Gak ada gunanya. Kalau Anda terjemahkan rahmat, karena rahmat Allah turun kapanpun. Nabi Muhammad sebutkan spesifik waktu, karena ini kemuliaan untuk yang bangun malam. Itu potongan yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda terjemahkan rahmat, yang turun hanya rahmatnya. Allah berfirman, barang siapa yang minta aku kasih, yang berdoa aku jawab, yang minta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni. Apakah rahmat Allah bisa ngomong gitu? Enggak. Yang bisa berbicara seperti itu yang maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bagi. Rahmat adalah asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kapanpun kepada semua makhluknya. Sifat yang melekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berfirman itu Allah. Dialah yang turun ke langit dunia. Dan itu keistimewaan untuk orang yang bangun malam karena memang turunnya di tengah malam. Dan berfirman, rahmat tidak berfirman. Yang bertanya, aku jawab, yang minta aku kasih, yang kemudian minta ampun, aku ampuni. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kalau kita ikuti pendapat Anda, semuanya akan berbenturan dengan sabda Muhammad SAW. Kenapa? Karena Anda rubah maknanya. Tetapkan, yang Allah, yang turun, Allah. Kenapa memangnya? Karena Allah memiliki sifat turun. Di saat yang sama itu adalah dalil tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bersemayam di atas arsy. Kenapa? Karena turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Di saat yang sama, dalil ini adalah dalil tingginya Allah, dalil uluwillah. Zatnya, sifatnya. Allah maha tinggi, tidak ada yang menyerupainya. Allah maha tinggi zatnya, di atas semua makhluknya. Kenapa? Karena Allah turun. Turun itu dari atas ke bawah. Akal pun menerima itu. Kenapa? Karena Anda biarkan maknanya jalan begitu saja, tidak Anda rubah-rubah. Bagaimana ibu-ibu? Makin pusing tidak? Ya, Anda harus perhatikan pokoknya. Pokoknya hari ini jangan pegang handphone dulu, kecuali Anda mencatat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini poin pertama, tahrif. Ahlus sunnah tidak melakukan itu. Kita menetapkan yang Allah tetapkan, kita menetapkan yang Nabi Muhammad tetapkan.
di firman, di sabda, tanpa kita rubah-rubah. Entah itu merubah harokat hingga berubah makna, entah itu dengan merubah kata, pastilah berubah makna, entah itu kemudian dengan menambahkan kata, juga merubah makna, atau merubah makna langsung dengan contoh-contoh yang tadi sudah ulun sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, tanpa ta'til, tanpa meniadakan. Kita menetapkan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, kita menetapkan yang Nabi Muhammad tetapkan dalam hadis, tanpa ta'til, tanpa meniadakan. Kurang lebih contoh yang sama tadi. Ketika mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi prakteknya mereka meniadakan. Enggak ada sifat yang begitu. Kenapa? Itu sama dengan makhluk. Mereka ingin mensucikan Allah supaya tidak sama dengan makhluk, tapi di saat yang sama mereka terjerumus kepada pentaktilan, peniadaan. Allah enggak punya sifat itu. Enggak ada. Subhanallah. Ada menafikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menetapkan untuk dirinya. Tapi Anda meniadakannya dengan niat baik supaya Allah suci, tapi Anda terjerumus kepada peniadaan sifat Allah padahal Allah menetapkannya, padahal Nabi Muhammad menetapkannya. Ini ta'til, peniadaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahrif yang ulun sebutkan di awal dengan ta'til ini mirip-mirip sebenarnya. Tapi kalau tahrif itu lebih kepada penafian atau peniadaan makna yang sahih. Enggak kayak gitu maksudnya. Dengan contoh-contohnya. Enggak kayak gitu maksudnya. Itu tahrif. Tapi kalau ta'til betul-betul peniadaan sifatnya. Allah enggak punya. Allah enggak punya sifat itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya sifat itu. Masa sama dengan manusia? Nah ini ta'til. Betul-betul maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, takyif. Diterjemahkan di sini dengan menentukan bentuk dan cara. Artinya menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sama seperti Allah turun. Kemudian orang-orang ini bertanya, lalu gimana dong Allah turun? Jadi bertanya bagaimananya. Takyif itu bertanya bagaimananya sifat Allah. Mereka kan tadi misalnya sudah kalah tuh, kita tentukan begini bantahannya. Oke, Allah turun ke langit dunia. Terus gimana turunnya? Kan Allah Maha Agung. Apa enggak hancur semua langit itu? Pakai akal semua mereka ya. Turunnya gimana? Terus lagi, turunnya di sepertiga malam terakhir. Di Indonesia malam, di Spanyol siang. Gimana? Ya, semuanya pakai akal. Akal-akalan yang kemudian ingin merancukan pemahaman Ahlus Sunnah. Makanya kita tidak bertanya bagaimananya. Karena Anda bertanya bagaimananya sesuatu, Anda sedang membicarakan inti sesuatu tersebut. Anda bertanya bagaimananya sifat Allah turun, Anda sedang membicarakan Allahnya. Faham bu? Memang Anda bertanya, bagaimana sih Allah turun ke langit dunia? Bagaimana sih Allah bersemayam di atas arsy? Bagaimananya Anda bertanya sifat Allah? Anda sedang bertanya zat Allahnya. Dan dalil-dalil akan hal tersebut tidak kita miliki jamaah. Tidak ada yang pernah melihat, tidak pernah ada yang mendengar dari orang yang pernah melihat. Karena memang tidak ada yang pernah lihat. Lalu bagaimana kemudian bisa dijabarkan? Yang pernah lihat nggak ada. Yang pernah mendengar dari orang yang pernah melihat nggak ada. Karena yang lihat aja nggak pernah ada. Anda bertanya bagaimananya sifat Allah, Anda bertanya tentang Allahnya. Sedangkan melihat Allah,
khususnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah juga punya wajah. Yang dengannya dalam makhluk, yang dengannya seorang yakni bermuwajah, bertatapan dengan orang lain, wajah. Allah memilikinya. Orang yang masuk surga, nikmat tertinggi di antara semua nikmat orang yang masuk surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti. Itu anugerah yang paling tinggi yang diterima oleh orang yang masuk surga, memandang wajah Allah, dan proses memandangnya pun tidak berdesak-desakan. Kata Nabi Muhammad, seperti kalian kalau melihat rembulan di malam bulan purnama. Maksudnya bukan Allah seperti rembulan, tapi proses melihatnya. Tidak ada kan orang ketika melihat bulan purnama kemudian berdesak-desakan, minggir nah, hendak melihat, enggak ada. Semua kita gampang melihat bulan purnama, tidak berdasar, prosesnya seperti itu. Bukan Allahnya seperti rembulan, tidak, jangan salah arti. Tapi proses melihatnya seperti melihat bulan, indah sekali. Dan itu nikmat yang paling tinggi. Kapan? Nanti. Kita tahu zat Allah, bagaimana Allahnya nanti ketika masuk surga. Sekarang kita tidak dapatkan detail. Pasti begitu banyak hikmah di balik kenapa Allah tidak mendetailnya dan Nabi Muhammad tidak mendetailnya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu fatwanya, kata beliau, hilangkan kata-kata kenapa dan bagaimana dari benak kita ini berkaitan dengan asma dan sifat Allah atau berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Hilangkan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Hilangkan pertanyaan kenapa dan bagaimana kalau sudah berkaitan dengan asma dan sifat Allah atau perkara-perkara gaib. Kenapa? Gaib. Anda tidak mendapatkan dalil tentangnya. Tidak dalam firman Allah, tidak juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian artinya Al-Quran kurang, sabda Nabi Muhammad enggak lengkap? Enggak. Pasti ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah tidak terangkan? Jamaah sekalian rahimakumullah. Contoh mudah saja ya. Kenapa kan orang-orang kafirin dulu, ini contoh yang lain, tapi supaya pian bisa memahami ini lebih jelas. Orang-orang musyrikin dulu pengen yang diutus sebagai rasul itu malaikat. Orang-orang musyrikin pengen yang diutus kepada mereka sebagai rasul itu malaikat. Kenapa yang diutus ke manusia? Sama kayak kami juga pergi ke pasar, belanja, jual beli. Kalau ada rasul itu malaikat dong. Ini pengennya orang-orang musyrikin. Padahal subhanallah. Satu, materi penciptaan sudah berbeda. Dua, alamnya pun berbeda. Nah, berkaitan dengan alam ini, Anda tahu, proses datangnya Jibril dengan bentuk aslinya saja dari alamnya ke alam dunia, Nabi Muhammad saksikan itu sangat dahsyat. Mungkin manusia biasa tidak akan mampu mengemban itu. Kita baru berbicara Jibril ya, makhluknya ya. Proses dia masuk dari alam dia ke alam dunia, memperlihatkan bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad SAW, itu saja berat untuk Nabi Muhammad SAW, orang yang punya kekuatan 100 orang laki-laki. Kita tidak bisa bayangkan kalau misalnya Jibril alaihissalam memperlihatkan bentuk aslinya kepada manusia biasa, mungkin mati. Ini baru makhluk Allah yang namanya Jibril yang sangat dahsyat. Anda berharap kemudian melihat Allah secara nyata sekarang. Pasti ada hikmah yang luar biasa. Kenapa kita tidak tahu kaifiyahnya atau bagaimananya atau cara dan bentuknya? Karena Anda bertanya tentang sifat Allah, berarti Anda bertanya tentang Allahnya. Dan ada hikmah kenapa semuanya kemudian tidak diterangkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ahlus sunnah tidak melakukan ini. Wal kaifu majhul. Bagaimana sifat Allah itu tidak diketahui. Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana Allah datang nanti di akhirat, bagaimana nanti Allah turun setiap hari ke langit dunia, bagaimananya kita tidak tahu. Akhirnya ketika kita tidak tahu, maka kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas ini jangan jadi ukuran. Kan kalau turun di sepertiga malam terakhir di Indonesia, di negeri yang lain kan siang, gimana dong? Lah ini kan akal kita yang sangat standar ini. Kita diciptakan dengan kesempurnaan, tapi ada batasannya. Kita tidak bisa mencerna itu, jamaah. Jangan mencerna yang demikian. Rasa saja, perasaan kita ini, kita berhadapan sekarang,
atau pian berhadapan dengan teman Anda berdampingan dengan teman Anda tidak bisa merasakan rasa yang dirasakan teman Anda di samping Anda. Mungkin dia dari pertama pengajian, dia menahan sakit perut, Anda nggak bisa merasakan itu. Contoh mudah ya, Anda berdampingan, padahal teman Anda di samping itu dari tadi dia nahan sakit perut, menahan untuk tidak buang gas. Mungkin salah makan apakah bisukan tadi lo? Menahaninya. Sudah sakit perut, materinya kayak ini pulang. Aduh, kayak apa Ustadz nih? Anda berdampingan, Anda berhadapan, Anda tidak bisa merasakan yang kemudian orang lain rasakan. Atau misalnya sebagian di antara pian nih, berdampingan, di samping pian kemarin barusan dinazor. Misal, hatinya sekarang sedang berbunga-bunga. Kemarin habis dinazor, ada ikhwan yang datang melihat. Itu dia selama pengajian tuh senyum-senyum aja. Kenapa? Karena dia tadi malam sudah istikharah. Aku hendak lanjut on ikhwan nih, Masya Allah agamanya, akhlak. Dia pengajian, selama pengajian dia bahagia. Anda bisa rasa? Enggak. Kecuali Anda juga dinazor. Maksudnya di kehidupan nyata saja kita tidak bisa cerna, kita tidak bisa indra, kita tidak bisa rasa yang ada di samping kita. Lalu Anda berharap kemudian mencerna semua yang gaib tentang Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi mengimaninya wajib karena Allah berfirman. Tapi mengimaninya wajib karena apa? Nabi Muhammad bersabda. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang terakhir, sudah sejam kah? Iya, 1 jam aja karena ya ini batu makanan ya lo. Jadi kita akan bahas hanya 3 kaidah. Hari ini hanya 1 dulu, 2-nya insya Allah di pekan mendatang. Itu dari total 10. Ini 7-nya kita kesampingkan, ulun pengen pian nonton ya. Ulun pengen pian nonton videonya aja. Dan tanpa tamfil. Apa itu? Menyerupakan asma dan sifat Allah dengan asma dan sifat makhluk. Betul-betul menyerupakan. Ketika Allah menyebutkan tangan, ya kayak tangan kita lah. Ketika Allah menyebutkan betis, ya kayak betis kita lah. Ini Ahlus Sunnah enggak begitu. Jadi kebalikannya yang pertama tadi. Mereka menafikan, yang ini mereka tetapkan tapi sama dengan makhluk. Makanya kembali kepada kaidah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tapi Allah memiliki asma dan sifat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di ujung ayatnya wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup ulun baca dari pertama sampai juga contoh ayat, dan yakni kita sudahi bahasan ini. Ya, yang keempat, perhatikan halaman 153. Beriman kepada asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk zatnya, dirinya, yang terdapat dalam kitab Al-Quranul Karim, dan juga menetapkan yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk sifat asma dan sifat Allah dalam al-hadis tanpa tahrif, perubahan, entah itu lafaz atau makna. Juga kemudian tanpa ta'til, peniadaan, karena ingin mensucikan Allah tapi dia tiadakan. Lebih fatal. Wala yani takyif, tanpa bertanya bagaimananya yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, bentuk dan cara, dia ingin mendetail, ini tidak ada. Dan kemudian tanpa tamthil, menyerupakan sifat asma dan sifat Allah dengan asma dan sifat makhluk. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, berkaitan dengan bagaimana mereka menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Ini salah satu contoh tawassul. Ini bab tambahannya. Contoh bolehnya kita tawassul, ini yang pertama, bertawassullah dengan asma dan sifat Allah.
Ketika seorang ingin menjadikan sesuatu atau seorang perantara antara dia dan Allah, ini salah satu contohnya. Bertawassullah dengan asma dan sifat Allah. Prakteknya, sebelum Anda meminta dalam doa Anda, puji dulu Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ya Ghaffar. Sebutkan dulu asma dan sifat Allah, baru minta. Itulah cara tawassul yang syar'i. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Tadi contohnya penyimpangan-penyimpangan yang tadi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan ingat nih perhatian untuk siapa saja yang berani-berani merubah-rubah. Entah itu dengan perubahan harokat, penambahan kata, perubahan makna. Berhati-hati. Ancaman yang berikut, kelak mereka akan mendapat balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Rum 27 tadi, Al-A'raf 180. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Tadi ayat pertama tentang asma, sekarang tentang sifat. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masing-masing untuk asma dan sifat Allah itu memiliki 4 kaedah. Insya Allah akan sebutkan pekan depan. Masing-masing asma dan sifat Allah ini memiliki 4 kaedah yang harus kita fahami. Jadi sebelum masuk ke bahasan golongan sesat dan asma dan sifat Allah, ulun akan berikan itu dulu. Jadi sepertinya pertemuan kita mungkin 3 kali untuk asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, dan ini sebagai kaedah juga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, enggak ada yang sama. Tapi Allah memiliki asma dan sifat. Tapi yang lain enggak ada yang sama, tapi Allah memilikinya. Kenapa? Allah menyebutkan wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa difahami, karena tentunya sebelum ulun lanjutkan ke materi berikutnya pun pekan depan, insyaallah ulun akan rekap yang ini supaya betul-betul runut. Wallahu a'lam bishawab. Dan ulun yakin ketika pembahasannya asma dan sifat, pertanyaan pian tetap tentang rumah tangga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, ada pertanyaan? Apa ya? Oh, siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaan bagus nih. Tapi ini pertanyaan syubhat. Tadi kan kita bahas, perhatikan ibu-ibu, Allah turun ke langit dunia. Berarti ketika Allah turun ke langit dunia, arsy-Nya kosong. Kayak gitu kan syubhatnya. Nah, inilah salah satu kenapa kita tidak bertanya bagaimananya. Inilah kenapa kita tidak bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Anda pasti pakai akal-akalan, persis seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika di Indonesia sepertiga malam terakhir, lah di Eropa kan siang. Akhirnya kemudian masuk syubhat ke kepala Anda. Gimana ya, akhirnya Anda berusaha keras untuk memahaminya, akhirnya Anda gila. Maka kita tidak bertanya. Itulah jawabannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini perbandingan saja ya, perbandingan saja ya. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ini diantara keutamaan arsy Allah Subhanahu wa taala ya.
7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu adalah luasnya adalah luas untuk kursi Allah. Semua kita hafalkan? Ibu-ibu, wasi'a kursiyuhus, luasnya kursi Allah seluas langit-langit dan bumi. Pian tahu kursi itu untuk apa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, kursi Allah adalah pijakan. Tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan 2 kakinya, qadam. Luasnya segitu. Itu baru kursinya. Hanya untuk pijakan, untuk satu singgasana, kursi itu adalah pijakannya. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana arsy-Nya, Anda tidak bisa bayangkan bagaimana Allahnya. Jadi Anda tidak bertanya detail bagaimana sifat Allah. Kenapa? Karena perbandingannya sudah sangat jauh. Bumi ini dibandingkan langit Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, seperti gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Gelang dilemparkan ke tengah padang pasir. Seperti itulah bumi dibandingkan langit, kecil sekali. Lakukan perbandingan ke atas. Artinya, nih, keterbatasan akal kita, jangan sampai kemudian kita mendalami perkara-perkara seperti ini, yang kemudian membuat kita binasa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan, terlalu mendalami sesuatu yang padahal dalilnya tidak ada, keterangannya tidak ada, tapi mengimaninya wajib. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab, majhul. Jangan pakai standar akal kita manusia yang sangat terbatas ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, barakallahu fikum, ustaz fikum barakallah. Saat kita membaca tafsir, ada ayat kemudian penjelasan, apakah setiap ayat yang dibaca sebelumnya harus membaca ta'awudz terlebih dahulu? Apakah setiap ayat yang dibaca sebelumnya harus baca ta'awudz terlebih dahulu? Ini ada khilaf ya. Ada khilaf ya. Kalau misalnya Anda membaca kemudian ada jeda, disebutkan Anda ta'awudz setiap kali Anda membaca kembali. Tapi kalau misalnya masih dalam satu momen yang sama, mungkin ada jeda, Anda sebentar mungkin wudu kembali, Anda sebentar mungkin minum apa gitu, cukup dengan ta'awudz yang pertama dan lanjutkanlah membaca. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini perkara yang ringan, artinya Anda berta'awudz kembali pun ringan untuk Anda, maka bacalah kembali, no problem. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, umum dong, kapanpun, maka berta'awudzlah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan akan ganggu Anda supaya jangan baca, supaya baca tapi pendek saja, supaya baca tapi kemudian enggak usah banyak-banyak, macam-macam dia akan goda kita supaya tidak baca Quran. Maka kita berlindung kepada Allah yang menciptakan syaitan. Apa beda tafsir Ibnu Katsir dan As-Sa'di? Saat ini saya baca tafsir Ibnu Katsir. Mohon doanya Ustadz agar Allah Ta'ala mudahkan dalam memahami isinya. Siap. Bedanya adalah tafsir As-Sa'di ini mungkin untuk pemula. Ini untuk pemula. Karena beliau sebenarnya kalau pian perhatikan, tafsir beliau rahimahullah itu banyak sekali hasil dari ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Banyak perkataan beliau itu mirip dengan yang dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tapi beliau merangkumnya saja, meringkasnya karena mudah untuk mempermudah kita memahami. Langsung inti bahasan. Ibnu Katsir luas. Dia untuk yang level lanjut. Jadi kalau Sa'di sudah selesai, yuk naik baca tafsir Ibnu Katsir. Karena terkadang, bukan terkadang, rata-rata ya, satu ayat itu, dan pian pasti mengiyakan ulun sekarang, satu ayat itu terkadang beliau menyampaikan bisa puluhan firman atau sabda yang lain yang menerangkan ayat tersebut. Enggak puluhan juga sih, atau beberapa firman yang lain untuk menerangkan ayat tersebut, dan yakni beberapa hadis bahkan mungkin sampai 10.
Ulun pernah menghitung ya, kayak tafsir Al-Quran tentang keutamaan umat ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Imam Ibnu Katsir menyebutkan puluhan sabda Nabi Muhammad untuk menerangkannya. Dan itu tidak ada di dalam tafsir As-Sa'di. Artinya Ibnu Katsir lebih luas dan metode penafsirannya jauh lebih detail. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sabda, Al-Quran dengan pendapat para sahabat, Al-Quran dan dengan bahasa Arab. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, makanya luas. Tafsir As-Sa'di jauh lebih ringkas karena untuk pemula supaya lebih mudah memahami makna ayat. Oh, gini artinya. Tapi ketika Anda ingin eksplor lebih dalam, silakan masuk tafsir Ibnu Katsir. Dan ini bagus ya. Pengen luas lagi ya, ke induknya tafsir ya. Tafsir Tobari ya, tafsir Qurtubi ya. Tapi mungkin Tobari ya, beliau Imamul Mufassirin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum barakallah. Ustaz, bolehkah kita mengqadha salat asar di waktu maghrib karena kita lupa salat asar karena sesuatu, dan kita mengqadha salat itu sebelum atau sesudah salat fardu, dan mengqadha salat berapa rakaat Ustaz? Benarkah 2 rakaat saja? Siap. Kata Nabi Muhammad SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Atau kama qala, barang siapa yang tidur dari satu salat, tertidur lah yang mungkin kita terjemahkan ya. Mungkin sangat lelah, tak taunya dia tidur siang, bangun-bangun sudah maghrib. Kenapa? Alasan tertentu. Mungkin sangat lelah. Au nasiyah, atau mungkin lupa. Ada orang, banyak orang itu bisa lupa loh. Apalagi misalnya orang, khususnya laki-laki nih ya, atau juga pian, orang biasa sholat on time. Orang yang biasa sholat on time, itu kalau misalnya lambat sedikit saja, dia bisa lupa dia udah sholat atau belum. Karena dia biasa tepat waktu. Untuk laki-laki biasa tepat waktu, dan di masjid untuk perempuan dia selalu siap sedia, artinya dia sudah siap, bahkan sebelum azan berkumandang dia sudah di kamarnya di atas sejadah, dia zikir. Azan berkumandang dia sudah siap. Itu kalau biasa on time seperti ini, dan itu sangat bagus. Kalau misalnya ada sesuatu yang memalingkan mereka, apapun itu bentuknya misalnya, akhirnya kemudian dia tidak on time di hari itu atau di sholat itu, biasanya lupa. Dan bisa teringat mungkin besok harinya, astagfirullahaladzim, semalam maghrib tuh, semalam isya tuh belum sembahyang aku sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin Anda setelah maghrib, harusnya Anda siap-siap di sajadah, di rumah, tak tanya ada berita duka, misal, mudah-mudahan tidak terjadi, berita duka. Siapa Anda gitu mungkin masuk rumah sakit, akhirnya Anda langsung ke rumah sakit. Antara maghrib dan isya. Di rumah sakit Anda disibukkan dengan urusan rumah sakit lewat waktu isya. Anda pulang ke rumah, itu biasanya lupa. Kenapa? Karena Anda biasa on time. Tapi karena terlewat dengan suatu kejadian, Anda mungkin ingatnya, belum sembahyang semalam sekalinya. Nah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidur dari satu salat atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah ia salat atau langsung mengerjakan salat tersebut ketika dia tersadar atau ingat, langsung. Walaupun di waktu-waktu yang bisa jadi mungkin terlarang. Ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, atau ketika matahari sedang tenggelam. Tapi di 3 waktu itu Anda ingatnya, astagfirullah, semalam kada ingat salat isya, langsung ganti dan full. Ganti dia langsung dengan salat yang Anda tertinggal. Jadi tidak ada bahasan sebelum atau setelah salat fardu. Kenapa? Karena Anda ingatnya kapan? Anda sadarnya kapan? Untuk orang yang kesiangan sama. Lain yang kesiangan tiap hari, itu memang niat ya. Jadi dalam suatu hari, mungkin dia tidurnya rada lambat, ada apa gitu pekerjaan di malam hari, kemudian rada lambat tidurnya, bangun-bangun udah siang. Itu langsung sholat. Tentunya wudhu dulu. Langsung sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, ini sudah banyak ya. Sudah banyak dan perut sudah mulai lapar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
adakah salat sunnah antara adzan dan iqamah? Ada. Semisal salat subuh berjamaah di masjid, lalu mengerjakan salat tahiyatul masjid, salat sunnah antara adzan dan iqamah, dan terakhir salat qabliyah subuh sebelum salat fardu subuh. Ada. Kata Nabi Muhammad SAW, yani ma bainal adzanaini salatun. Di antara dua adzan itu ada salat. Maksudnya yang kedua adalah iqamah. Wallahu alam bisawab. Walaupun kemudian ditafsirkan oleh sebagian yang lain untuk orang-orang yang ketika Jumatan salatnya 2 kali. Faham? Jadi mereka adzan 2 habis itu salat, habis itu adzan lagi. Khilaf tentunya di kalangan para ulama, tapi yang jelas yang ulun fahami, maksud sabda Muhammad ma bainal adzanain, di antara 2 adzan itu ada salat, itulah yang kedua itu qomat atau iqamah. Jadi ada salat sunnah. Jadi Anda betul. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Kemudian antara adzan dan iqamah, Anda salat juga antara adzan dan iqamah. Bahkan mungkin Anda bisa tambahkan salat setelah wudu, bisa. Jadi 2 rakaat tahiyatul masjid dulu, itu haknya masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, a'tul masjid haqqahu, berikanlah masjid itu haknya. Kata para sahabat, apa itu hak masjid? Jangan kamu duduk sebelum kamu salat 2 rakaat. Itu hak masjid, tahiyatul masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid, selesai, berdiri lagi Anda, salat sunnah setelah wudu, selesai, berdiri lagi Anda, salat antara adzan dan iqamah, selesai, berdiri lagi Anda, salat qabliyah subuh. Tapi jika kemudian waktu sangat mepet, cuma bisa 2 rakaat, Anda boleh gabung semuanya dengan 2 rakaat. Walaupun tentunya pahala ya pastinya berbeda dengan yang terpisah ya. Tapi boleh karena waktunya mepet. Ada tuh biasanya tuh praktek pesugihan tuh, babi mepet. Itu ngepet itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Ustaz, bagaimana hukumnya istri yang menggugurkan kandungannya karena dia belum siap hamil lagi? Karena anaknya sudah 4 dan masih kecil-kecil. Sementara dokter atau bidan mengatakan kandungannya sehat dan jangan digugurkan. Sampai akhirnya nekat membeli obat penggugur, sementara si suami juga mendukung untuk digugurkan. Siap. Tidak boleh. Haram. Perempuan boleh menggugurkan kandungannya jika berdasarkan ilmu para dokter atau para bidan, mereka mengatakan kepada Anda, Bu, ini kalau pian lanjutkan kehamilannya, berdasarkan ilmu kami, ini akan berbahaya untuk Anda. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yakni jika dihadapkan dengan 2 masalah seperti ini, maka ibu yang lebih diselamatkan. Jadi boleh seseorang menggugurkan kandungannya jika tentunya 1, izin suami, 2, kasusnya seperti tadi, bahwasanya jika dia lanjutkan kehamilannya berbahaya. Dan yang ketiga tentunya dengan obat yakni yang aman dan berdasarkan yakni hasil konsultasi dengan para dokter. Di luar itu jangan. Mereka datang membawa rizki masing-masing. Anda ketika Allah berikan kesuburan, bersyukur. Ada orang Allah ciptakan mandul. Ada orang Allah ciptakan punya anak laki-laki saja. Ada orang Allah ciptakan punya anak perempuan saja. Ada orang Allah berikan anaknya sempurna laki-laki perempuan plus istrinya adalah subur. Dan ada orang Allah ciptakan mandul. Seharusnya Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di menit di mana Anda berniat untuk menggugurkannya. Ketika Anda menggugurkannya, jutaan perempuan menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah minta anak. Meneteskan air mata mereka semuanya minta anak. Di saat Anda menggugurkannya. Ada jutaan wanita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Anda dan suami ya tentunya prakteknya salah. Bersekongkol untuk kemudian, salah apa dia anak itu? Untuk kemudian Anda halangi melihat indahnya dunia ini. Allah alam bisa. Dia akan bawa rezeki sendiri lewat suami Anda. Jangan takut. Bismillah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ustaz. Fikum barakallah. Mana yang diutamakan Ustaz? Contoh, mertua datang ke rumah dan menginap, lalu saya ingin pergi ke pengajian karena sudah banyak tertinggal materi. Sudah saya apa ini ya? Sudah saya agak apa ya? Saya apa ini ya? Bantuan. Oh, sudah saya ajak. Oh iya, iya. Sudah saya ajak mertua? Siap, paham. Iya. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau misalnya beliau datangnya jarang dan kemungkinan beliau menginapnya hanya malam itu atau hanya 2 malam, ya mungkin Anda streaming ya, mungkin Anda streaming. 1, Anda berantem sama mertua. 2, Anda berantem sama suami. Mungkin Anda streaming saya. Karena apa? Karena insya Allah Anda tidak ketinggalan materi dengan streaming, artinya Anda tetap di rumah dengan mertua ada. Beliau nggak mau kan diajak nonton bareng, kita nonton malah aja, ya nonton. Jadi materi tidak tertinggal, itu mungkin pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Karena pengajian berikutnya ini akan ada selalu. Mertua Anda mungkin tidak setiap hari datang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaan bukan mana yang lebih afdol ya. Ini lebih pertimbangan Anda berselisih faham dengan suami dan juga dengan mertua. Dan suami dia pasti akan dukung orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, benarkah salat dengan memakai sandal dan perintah melakukannya termasuk sunnah yang dicontohkan Rasulullah? Ya, sunnah. Pertanyaan, apakah kemudian bisa dipraktekkan di zaman kita sekarang dengan memakai sandal tapi dengan keadaan karpet yang seperti sekarang ini? Maka tidak. Kaedahnya, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Ada sebab, ada sunnah. Tidak ada sebab, tidak ada sunnah. Kita sekarang sudah pakai karpet. Kita pakai permadani. Anda pakai sandal dari luar, kemudian kotor, Anda berantem sama takmir masjid. Tapi nanti jamaah, ada waktunya di mana Anda pasti memakainya. Bahkan pakai sepatu. Orang yang hajian misalnya, kemudian pas hajian, pas musim dingin sekali atau pas musim panas sekali, Anda pasti pakai sepatu, Anda pasti pakai sandal Anda, ketika hajian, dan Anda salat. Sunnah dapat, kenapa? Karena memang sebabnya ada. Luar biasa panas. Anda lepas sandal Anda, kemudian misalnya untuk contoh kayak kami dulu ya, haji koboi, artinya kami salat di mana kami di stop, ini kadang-kadang di aspal di jalanan, enggak pakai sandal Anda, hangit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelum berdoa, saya membaca sholawat dan istighfar sebanyak 1000 kali dengan berharap doa saya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Di antara adab berdoa adalah menyanjung atau memuji-muji Allah dulu Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat, kemudian minta. Itulah urutannya. Pujian kepada Allah, salat pada Nabi Muhammad, kemudian silahkan minta. Berkaitan dengan setiap kali Anda berdoa, Anda lazimkan diri Anda beristighfar 1000 kali, maka ini perlu contoh. Kalau Anda lakukan sesekali, mungkin tidak mengapa. Tapi kalau setiap Anda berdoa, berarti Anda merutinkan sesuatu. Maka itu yang butuh dalil. Boleh Anda beristighfar, seperti istighfar Nabi Muhammad misalnya, tapi total istighfar Nabi Muhammad kan dalam sehari 100 kali. Mungkin bisa Anda pecah dan kemudian tidak Anda rutinkan. Kadang lebih 100, kadang kurang dari 100, kadang 1000, boleh. Tapi kalau Anda pastikan selalu angkanya, Anda rutinkan,
maka Anda butuh contoh dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar suami mau sholat subuh karena susah dibanguni? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini harus butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Pian membangunkan anak, pian membangunkan suami, itu butuh kesabaran. Khususnya kepada suami ya. Mungkin kepada anak Anda menjadi manusia yang bawel itu harus ya. Jadi Anda bawel sekali. Nak bangun nak. Berkali-kali. Gak apa-apa itu sama anak. Sama suami, mungkin ini ada pertimbangan yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi ya. Banyak faktor yang menyebabkan suami Anda tidak mau bangun subuh untuk apalagi sholat ke masjid. Bangun subuh aja susah, apalagi sholat ke masjid. Satu, tidak faham keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ini harus Anda sampaikan dulu. Dua, bisa jadi kebiasaan begadang. Anda kalau tidurnya telat, subuhnya pasti terlambat, nggak bisa enggak. Mata ini atau tubuh ini secara umum itu minimal 6 jam dia butuh istirahat. Terkadang sebagian orang 8 jam. Lah dia tidurnya jam 2. Dia tidurnya jam 3. Nggak mungkin jam 5 itu bangun. Tidur jam 12 saja itu kurang. Maka jam 9, jam 10, Anda kalau sudah biasa jam 9, jam 10 sudah tidur atau bahkan setelahnya, sebelumnya, seperti praktek Nabi Muhammad, beliau kalau tidak ada urusan apa-apa, beliau habis Isya udah selesai. Beliau malah nggak senang kemudian mengakhirkan tidur kemudian dengan ngobrol. Tapi dengan istrinya beliau bersendau gurau. Beliau chit-chat dengan istrinya. Kemudian tidur di awal waktu. Itu jangankan sebelum subuh, sejam sebelum subuh Anda sudah seger. Misalnya sekarang jam berapa nih? 4.38 ya atau 4.40 ya sekarang subuh ya. Itu jam 4 udah seger itu. Kenapa? Karena tidurnya sudah cukup. Tapi kalau tidurnya jam 1, tidurnya jam 2, kemudian ya Allah. Kemudian tidur itu jam 7, jam 8 lah ya. Karena tubuh ini butuhnya seperti itu jamnya. Anda mau goyang-goyang, Anda nyalakan petasan, nggak bangun dia. Wallahualam bishawab. Jadi itu ya, itu sebab eksternal. Yang internalnya adalah kadang orang belum faham, belum memaknai keutamaan salat subuhnya. Kata Nabi Muhammad, jika kalian tahu keutamaan yang ada pada salat subuh, sungguh kalian akan mendatanginya walaupun merangkak. Kalau kalian tahu, tapi kalian nggak tahu sih. Coba kalian tahu. Orang terkaya di dunia itu muslim. Kaum muslimin. Siapa mereka? Yang subuhnya di masjid itu kaya sekali. Karena kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa orang terkaya di dunia ini? 10 besar, nomor 2 sampai 9 rata-rata orang kafir. Nomor 1, semua kaum muslimin yang sholat subuh di masjid. Kaya sekali dia. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sugih tuh bang. Wallahualam bishawab. Kadang orang nggak tahu itu saja. Atau mungkin lakukan sebuah perbandingan. Ada orang-orang yang jauh lebih tua dari dia. Ada orang-orang yang bahkan mungkin cacat. Ke masjid dia. Ke masjid cacat dia. Nah, karena kita sering lihat di masjid. Ada yakni anak yang bawa bapaknya. Ada istri yang ngantar suaminya. Pakai tongkat. Ya Allah, orang-orang seperti itu tuh bikin susah kita di hari kiamat nanti. Kami khususnya kaum laki-laki, repot kami. Kenapa? Karena kami sehat. Itu kan cacat. Dia cacat aja bisa ke masjid, ente sehat, kenapa kemudian tidak ke masjid? Atau bahkan alhamdulillah tidak sholat, subhanallah. Jadi lakukan sebuah perbandingan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bolehkah kita memakai uang yang dikasih suami setiap bulan dipakai untuk membantu keluarga yang mau kawinan tanpa seizin suami? Uang yang dipakai itu sisa dari uang kebutuhan rumah, boleh? Kalau sisa boleh, tapi kalau untuk kebutuhan rumah Anda harus izin. Karena jangan sampai kebutuhan rumah kurang, akhirnya anak Anda mengeluh, suami Anda mengeluh, akhirnya cepat marah ya, karena tiap hari Anda sediakan tempe aja, tempe terus.
Tempe terus. Jadi tempe itu bisa menaikkan yakni stunting ya. Jadi bukan kolesterol, bukan makanan berlemak. Tempe pun bisa bikin orang yakni darah tinggi. Kenapa? Karena Anda hidangkan tiap hari. Sangit. Maka Anda julungi duit ya. Kenapa? Tempe terus. Allah yang bisa. Yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang sholat taubat. Keutamaannya dibanding sholat tahajud. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara lafaz, kata, redaksi dari Nabi Muhammad SAW tidak ada yang dinamakan sholat taubat, tidak ada. Tapi dipahami dari perintah Nabi Muhammad SAW, akhirnya sebagian menamakannya sholat taubat. Karena sabdanya umum, jika kamu berdosa, ambillah air wudhu, salatlah 2 rakaat. Ya, sebelumnya diawali dengan jika berdosa. Akhirnya orang menyebutnya salat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dipahami dari sabda Muhammad SAW bahwasanya namanya itu salat taubat. Lebih utama mana dibandingkan salat tahajud? Salat tahajud itu berat, bahkan mungkin paling berat. Kenapa? Harus salat ketika sebelumnya kita istirahat. Masing-masing punya keutamaan, tapi kalau kemudian Anda ingin lakukan perbandingan, tapi kenapa tidak gabungkan saja? Di saat yang sama Anda tahajud plus juga itu adalah salat taubat. Maka akan jauh lebih utama ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, untuk bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah, apakah ada jumlah yang ditentukan? Tidak ada. Tidak ada. Yang Anda hafal, yang Anda tahu dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sebutkan saja. Ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Terserah, ya Sami, ya, sebutkan, habis itu baru minta. Itulah di antara praktek bertawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu syar'i. Itu sesuai dengan tuntunan syariat karena Nabi Muhammad mempraktekkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan, mudah bermanfaat, salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. Dakwah on the air 93.7 Gema Madinah. سبحان الله عدد ما